Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah salat maghrib isya yang dirahmati oleh Allah, kembali kita melanjutkan kajian dari kitab Arba'in Nawawi. Kita telah sampai pada hadis yang ke-13, Al-Haditsus Tsalis Asyar. Kata Imam Nawawi rahimahullah, an Abi Hamzata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari sahabat yang disebut dengan nama Abu Hamzah Anas bin Malik, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang dari kalian, hatta yuhibba li akhihi, sampai dia menyukai untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsih, apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hadis yang kita bacakan ini salah satu dari hadits-hadits yang berbicara tentang masalah adab dan akhlak. Sampai-sampai Imam Al-Qayrawani rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan bahwa permasalahan adab dan akhlak itu berputar pada 4 hadis. Yang pertama, hadis man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut ila akhirih. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata baik atau diam. Itu nanti insyaallah akan datang hadisnya pada nomor hadis yang ke-15. Yang kedua adalah hadis di mana Rasulullah berwasiat la taghdab, jangan marah. Nabi ulangi sampai 3 kali, faraddada miraran qala la taghdab, jangan marah. Yang ketiga, hadis yang sudah kita baca kemarin, hadis nomor 12, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat. Yang keempat, hadis yang tadi kita dengarkan bersama, dan ini yang akan menjadi tema pembahasan kita pada malam hari ini. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini hadis diterima dari sahabat yang mulia
yang bernama Anas bin Malik, kunyahnya Abu Hamzah. Anas bin Malik ini adalah pelayannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang disebutkan ceritanya, sahabat Anas bin Malik ini beliau terlahir 10 tahun sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah. 10 tahun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, Anas bin Malik lahir. Nah, ibunya Anas bin Malik yang bernama Ummu Sulaim, beliau ini sudah masuk Islam bahkan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Makanya ibunya Anas bin Malik, Ummu Sulaim, sangat sering menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada putranya ini, Anas bin Malik. Sehingga disebutkan karena terlalu seringnya Ummu Sulaim menceritakan tentang kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Anas bin Malik sangat mengidolakan Rasulullah SAW dalam keadaan beliau belum pernah melihat Nabi ketika itu. Sangat mengidolakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beliau masih anak-anak. Kenapa? Karena ibunya sangat sering cerita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pelajaran bagi kita, Pak. Bandingkan dengan anak-anak kita sekarang ini, justru yang diidolakannya tokoh-tokoh fiktif. Justru terkadang yang diidolakannya pemain sepak bola, yang diidolakannya artis-artis Korea. Sehingga dia lebih paham tentang idolanya ketimbang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi sahabat. Sahabat Anas bin Malik memang dididik semenjak kecilnya, diperkenalkan siapa itu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga semenjak kecil beliau walaupun belum sempat melihat Nabi ketika itu, beliau sangat mengidolakan Rasulullah. Sampai tatkala Nabi SAW berhijrah ke Madinah bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, datang pertama kali ke Madinah, maka disitulah Anas bin Malik melihat wajah kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh pemandangan yang tak bisa dilupakan oleh sahabat Anas bin Malik. Maka singkat cerita, Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama anaknya ini, Anas bin Malik. Kemudian Ummu Sulaim berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Ansar telah banyak memberikan kepadamu hadiah. Ada yang memberikan tanahnya, ada yang memberikan hartanya, ada yang memberikan ontanya, dan lain sebagainya. Sementara saya, ya Rasulullah, tidak bisa memberikan harta apa-apa kepadamu. Yang saya hanya bisa berikan kepadamu putraku ini, ya Rasulullah. Ambil dia, jadikan dia sebagai pelayanmu, ya Rasulullah." Permintaan ibunya Anas bin Malik. Maka mendengarkan hal tersebut, Nabi SAW tersenyum. Nabi usap kepalanya Anas bin Malik dan tersenyum kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik yang masih anak-anak umur 10 tahun tatkala itu sangat bergembira. Kenapa? Karena bertemu dengan idolanya dan bisa dekat dengan idolanya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau tidak dengan ibunya, tapi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sangat bergembira tatkala itu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka semenjak itulah Anas bin Malik yang masih berumur 10 tahun, beliau melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai genap pelayanan beliau 10 tahun juga. Karena setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti umurnya Anas bin Malik ketika Nabi meninggal genap 20 tahun.
Ya kan? Kan Nabi itu kan Pak, sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul umur 40 tahun. Ya kan? Menjadi Nabi dan Rasul di umur 40 tahun, tinggal di Makkah selama 13 tahun. Berarti 53 tahun di Makkah. Hijrah ke Madinah 10 tahun. Karena umur Nabi 63 tahun, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka genap pelayanan Anas bin Malik radhiyallahu anhu tatkala itu 10 tahun. Sehingga disebutkan bahwa Anas bin Malik ini sangat paham betul dengan karakternya Nabi, akhlaknya Nabi, kepribadiannya Nabi, kebiasaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Sangat dekatnya beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala itu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Bersamaan dengan itu Anas bin Malik memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dalam sebuah riwayat pernah berkata, "Khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin." Aku melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Kata Anas bin Malik, "Wallahi, demi Allah, aku tidak pernah menyentuh kain sutra yang lebih halus melebihi tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demi Allah," kata Anas bin Malik, "aku tidak pernah mencium bau wangi yang lebih wangi daripada tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama 10 tahun aku melayani Nabi, beliau tidak pernah mengkritik aku. Beliau tidak pernah mengatakan kepadaku, 'Kenapa kamu melakukan hal ini?' Atau 'Tidakkah kamu melakukan perbuatan ini?' Tidak pernah Nabi berkata seperti itu. Fama dorobani, beliau tidak pernah memukulku. Wala sabbani, beliau tidak pernah mencelaku. Wala abatha fi wajihi, bahkan beliau tidak pernah cemberut wajahnya kepadaku. Selama 10 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melayani Rasulullah, Nabi jangankan mau marah, cemberut kepada Anas bin Malik tidak pernah. Subhanallah, ini akhlaknya Nabi SAW, Pak. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, padahal bukan artinya Anas bin Malik ini tidak pernah berbuat kesalahan. Ya, beliau sebagai manusia, apalagi anak-anak tatkala itu, beliau tentunya pernah jatuh juga dalam kesalahan. Sampai pernah beliau ceritakan, suatu hari kata Anas bin Malik, aku pernah diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hajat keperluan. Nabi perintahkan aku, dan ketika itu aku tidak mau, kata Anas, karena masih anak-anak, Pak, ya, masih anak-anak Anas bin Malik. Tetapi dalam hatiku, kata Anas bin Malik, aku sangat ingin menjalankan perintahnya Rasulullah. Maka aku pun pergi. Aku pun pergi sesuai dengan perintah Nabi. Di tengah jalan, kata Anas bin Malik, aku melewati sibyanin wahum yal'abuna fis suq. Aku melewati teman-temanku, anak-anak yang sedang bermain. Maka aku pun ikut bermain. Padahal tadi apa? Nabi kan perintahkan dia. Karena masih anak-anak, ya jiwa anak-anak, lihat temannya bermain, ikut bermain. Subhanallah, sampai lupa dengan perintahnya Nabi tadi. Maka asik bermain Anas bin Malik, tiba-tiba Rasulullah sudah berada di belakang beliau. Rasulullah pegangi pundaknya Anas bin Malik. Anas bin Malik melihat Rasulullah. Dia kira Rasulullah marah, tapi justru Rasulullah tersenyum kepada Anas bin Malik, bahkan mengucapkan salam kepada mereka tatkala itu. Rasulullah tanya dengan nada yang lembut kepada Anas bin Malik, "Ya Unais, wahai Anas." Unais ini dalam bahasa Arab bentuk tasghir. Maksudnya wahai Anas yang kecil, karena masih anak-anak ketika itu. "Adzahabta haitsu amartuk?"
apakah kamu sudah pergi menjalankan perintahku? Kata Nabi. Maka Anas bin Malik langsung mengatakan, "Naam, ana azhab ya Rasulullah." Iya, saya pergi sekarang ya Rasulullah. Subhanallah. Perhatikan bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik. Sehingga beliau betul-betul mendapatkan akhlak dan kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat terpuji. Nah, melayani Rasulullah selama 10 tahun, Anas bin Malik didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada tatkala Ummu Sulaim ibunya Anas bin Malik datang kepada Rasulullah, kemudian berkata, "Ya Rasul, doakan Anas bin Malik." Maka Rasulullah berdoa, "Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fihi." Ya Allah, doanya Nabi kepada Anas bin Malik, "Ya Allah, perbanyaklah hartanya, anaknya, dan berkahilah umurnya." Dalam sebagian riwayat, Allahumma adkhilhul jannah, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkanlah Anas bin Malik ke surga. Doanya Nabi, Pak, mustajab. Doa yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Rasulullah berdoa seperti itu, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang panjang umurnya. Maka di antara sahabat yang paling terakhir meninggal adalah Anas bin Malik. Allah berikan beliau umur 103 tahun. Umurnya Anas bin Malik. Bersamaan dengan itu, beliau punya banyak harta, beliau punya banyak keturunan. Sampai disebutkan dalam riwayat, Anas bin Malik mempunyai 80 anak. 80 anak, tentunya bukan dari satu istri ya. Tentunya bukan dari satu istri itu. Nggak masuk akal kalau satu istri ya. Nah, 80 anak berkat doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau punya harta yang banyak. Disebutkan bahwa Anas bin Malik ini punya kebun. Kalau kebunnya orang, panen tiap tahun cuma sekali. Kalau kebunnya Anas bin Malik, 2 kali dalam setahun. Nah, ini jamaah sekalian, menunjukkan betapa beliau mendapatkan keberkahan doa Rasulullah SAW. Beliau punya banyak anak, beliau punya banyak harta, namun bersamaan dengan itu beliau tidak lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah bedanya dengan sebagian orang. Sebagian orang kalau sudah banyak anak, banyak harta, justru semakin lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik, beliau punya banyak anak, beliau punya banyak harta, tapi tidak lupa menyampaikan ilmu, menyampaikan hadis Rasulullah SAW kepada umat. Sampai Anas bin Malik ini menempati ranking ketiga sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Ranking pertama kan Abu Hurairah, ranking kedua sahabat Ibnu Umar, ranking ketiga sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis yang beliau riwayatkan sebanyak 2286 hadis. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Beliau punya banyak harta, beliau punya banyak anak, tapi bersamaan dengan itu beliau tidak lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid. Sebagian orang pada hari ini baru 1 anaknya sudah sibuk, dia tidak ada lagi kesempatan ke masjid. Anas bin Malik 80 anaknya tapi tidak pernah telat ke masjid. Subhanallah. Ini jamaah sekalian, kenapa? Sadar bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkahi hartanya, berkahi keturunannya, kewajiban dia mensyukuri nikmat Allah, dan kesyukuran yang terbesar adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sahabat Anas bin Malik. Beliau yang meriwayatkan hadis yang tadi kita dengarkan, di mana Rasulullah bersabda, "La yu'minu ahadukum," tidak beriman seorang dari kalian,
hatta yuhibba li akhihi, sampai dia cinta kepada saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, seperti dia cinta kepada dirinya sendiri. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Bukhari Muslim itu dua orang, Pak, ya. Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari nisbat kepada kampungnya. Kampungnya namanya Bukhara. Maka beliau digelari dengan Bukhari. Kalau nama lengkapnya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardismah al-Bukhari. Muslim muridnya Imam Bukhari. Namanya Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Kushairi an-Naisaburi. Dua kitabnya namanya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ulama sepakat kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim adalah kitab tersahih setelah Al-Quranul Karim. Setelah Al-Quran yang menjadi rujukan kaum muslimin, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hadits yang tadi kita bacakan riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih keduanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam sebahagian riwayat dari hadits ini Rasulullah mengawalinya dengan sumpah, walladzi nafsi Muhammadin biyadih, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Artinya demi Allah. Nabi bersumpah, demi Allah, tidak beriman salah seorang dari kalian. Dalam sebagian lafaz, la yablughu abdun haqiqatal iman, seorang hamba tidak akan sampai kepada hakikat keimanan. Sampai kapan? Hatta yuhibba li akhihi, sampai dia suka kepada saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, seperti dia suka hal tersebut kepada dirinya sendiri. Dalam sebahagian riwayat Imam An-Nasai menambahkan minal khair, yaitu dari kebaikan. Jadi tidak sempurna iman kita ini sampai kita mencintai kepada saudara kita seperti kita cinta kepada diri kita sendiri, yaitu dari kebaikan. Ini penting, ini dari kebaikan. Kenapa? Karena ada sebagian orang cinta untuk dirinya bukan kebaikan, cinta untuk dirinya kejelekan. Dia lebih suka yang jelek daripada yang baik. Ya kan? Ada orang seperti itu. Dia lebih suka untuk tidak sholat daripada sholat. Dia lebih suka bermaksiat daripada taat. Makanya penting tambahan ini. Tidak sempurna iman kita sampai kita cinta kepada saudara kita, kita suka kepada saudara kita sebagaimana ya kita suka terhadap diri kita sendiri. Subhanallah, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini hadits kata para ulama memberikan pelajaran kepada kita dan mengingatkan kepada kita bahwa syariatul Islam itu bukan hanya terbatas pada ibadah mahdhah, bukan hanya terbatas pada ibadah untuk diri sendiri. Di sini kan Nabi tidak berkata tidak sempurna imanmu sampai kamu sholat, tidak sempurna imanmu sampai kamu puasa, tidak sempurna imanmu sampai kamu haji. Nabi tidak bilang begitu. Tapi yang Nabi katakan, tidak sempurna imanmu sampai kamu cinta kepada saudaramu seperti kamu cinta kepada dirimu sendiri. Bukan artinya sholat, puasa, haji itu ibadah kecil, ya, enggak, ibadah besar yang juga menunjukkan keimanan kita. Tapi ingat, ibadah jangan hanya dipahami ibadah untuk diri sendiri. Ya, ibadah untuk diri sendiri itu ibadah yang utama, tapi ingat, ada ibadah yang sifatnya mutaaddi, yaitu untuk memberikan kemanfaatan kepada orang lain, saudara kita, hubungan kemasyarakatan, hubungan sosial. Terkadang Pak, ini yang lebih utama. Kenapa saya katakan itu yang lebih utama? Rasulullah pernah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Kata Nabi, la an amsyiya ma'a akhi, sungguh aku berjalan bersama saudaraku,
fi hajatin, untuk menunaikan hajatnya, ahabbu ilayya, lebih aku cintai, min an a'takifa fi hadal masjid, daripada iktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Aku membantu saudaraku, kata Nabi, lebih aku cintai daripada iktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Masjidnya Nabi ya, bukan masjid kita ini, masjidnya Nabi. Nah, kita kan tahu kalau Masjid Nabawi itu solat di sana sama dengan 1000 kali solat di Masjid Al-Kausar ini. 1 kali solat di Masjid Nabawi baru bisa menyamai kita solat 1000 kali solat di masjid ini. Bersamaan dengan itu Nabi katakan, aku menolong saudaraku lebih aku cintai daripada iktikaf sebulan di Masjid Nabawi. Ini Rasulullah yang bilang, Pak. Menunjukkan apa? Ibadah yang sifatnya kita memberikan kemanfaatan kepada orang lain, terkadang itu yang lebih utama. Terkadang kita tidak sadar yang seperti itu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya dalam hadis ini kan Nabi tegas, tidak beriman salah seorang dari kalian. Apa maknanya tidak beriman? Ulama mengatakan kalau sesuatu itu dinafikan ada 3 maknanya. Bisa bermakna nafyul haqiqah wal wujud, dinafikan hakikatnya dan keberadaannya, tidak ada imannya. Atau bisa dinafikan nafyus sihhah, dinafikan sahnya imannya dia. Atau nafyul kamal, dinafikan kesempurnaannya. Kalau diartikan dinafikan imannya sama sekali, nah ini tidak. Karena tidak mungkin. Kalau dinafikan imannya tidak ada iman, berarti kafir, ya kan? Dan tidak sampai pada tingkat itu. Kalau begitu apa? Nafyus sihah juga tidak. Tapi maknanya nafyul kamal. Makanya tadi kita terjemahkan tidak sempurna imannya kita. Walaupun masih beriman, tapi kurang sempurna imannya kita. Sampai kita cinta kepada saudara kita seperti kita cinta kepada diri kita sendiri. Nah, ini hadits ini mengajarkan kita untuk selalu dan senantiasa mengedepankan yang namanya ukhuwah, persaudaraan sesama muslim. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang-orang yang beriman itu bersaudara. Dari suku manapun dia, dari negara manapun dia, warna kulitnya apapun itu, selama dia muslim, selama dia mukmin, innamal mu'minuna ikhwatun. Orang-orang yang beriman itu bersaudara. Jangan sampai berpecah belah, harus bersatu mereka. Itu ciri keimanan dan itu persaudaraan. Yang persaudaraan ini bahkan terkadang lebih kuat dari persaudaraan yang lain. Karena disatukan mereka dengan iman, disatukan mereka dengan Islam. Nah, makanya muncul kalimat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, persaudaraan karena iman, persaudaraan karena Islam. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, makanya sangat banyak Nabi SAW mengingatkan kepada para sahabat tentang persaudaraan ini. Jaga betul persaudaraan, jangan sampai kalian terpecah belah dalam persaudaraan kalian. Tidak pantas seorang muslim, seorang mukmin kemudian ia berselisih dengan saudaranya sampai baku perang, sampai baku bunuh dan lain sebagainya. Kita orang yang beriman bersaudara. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah mengibaratkan al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang beriman itu bagaikan bangunan. Bagaikan bangunan, sebahagiannya menguatkan sebagian yang lain. Itu orang beriman itu. Jadi ibaratnya seperti bangunan. Bangunan itu ada lantainya, ada dindingnya, ada atapnya. Dan mereka saling mendukung, ya kan? Tidak saling menyalahkan. Atap tidak akan menyalahkan dinding dan lantainya. Demikian pula yang di bawah tidak akan menyalahkan yang di atas. Orang yang beriman seperti itu harus saling mendukung, harus saling menguatkan. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah.
Dalam sebagian hadis Rasulullah bahkan menyatakan juga, masalul mu'minin, perumpamaan orang-orang yang beriman itu, fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, dalam rahmat merahmatinya, cinta mencintainya, sayang menyayanginya, lemah lembutnya, kamatsalil jasadil wahid, seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu udwun tada'alahu sairul jasadi bisahari wal huma. Kalau salah satu anggota tubuh mengeluh, maka yang lain juga ikut merasakan keluhan, tidak bisa tidur dan sakit demam. Ini jamaah sekalian, artinya apa? Ketika dia melihat ada saudaranya yang susah, dia tidak gembira dengan kesusahan saudaranya, dia juga ikut merasakan itu. Kenapa? Mereka bagikan satu tubuh, Pak. Ya kan? Terkadang kita ini kalau sakit, ya kan, sakit gigi kita, semuanya sakit itu. Nah, bagikan itulah. Kalau dia merasakan sakit pada sebagian tubuhnya, maka dia ikut merasakan. Ketika saudaranya ikut merasakan kesedihan, dia pun ikut merasakan kesedihan. Persaudaraan. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, dari sana akan melahirkan apa? Akan melahirkan saling tolong menolong, dukung mendukung di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan maksiat, permusuhan. Jangan. Orang yang beriman itu bagaikan satu jiwa. Ketika dia melihat ada saudaranya yang susah, dia bantu saudaranya itu. Dan Nabi SAW memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda di akhirat. Dengarkan sabdanya Rasulullah, man naffasa an mu'min kurbatan min qurabi yaumil qiyamah naffasallahu anhu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Man naffasa an mu'min, barang siapa yang memberikan kelonggaran dari seorang mukmin, ya, akan satu kesusahan dari kesusahannya di dunia, min qurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Maka Allah akan berikan kelonggaran untuknya, hilangkan kesusahannya dari kesusahan-kesusahan negeri akhirat. Tatkala dia di akhirat. Wa man yassara ala mu'sir yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan orang yang sulit, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil abdi maka kanal abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Ini jamaah sekalian. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatih. Barang siapa yang selalu memenuhi hajat saudaranya, maka Allah akan memenuhi hajat dan keperluannya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, inilah persaudaraan orang-orang yang beriman. Mereka dipersaudarakan dengan iman, mereka dipersaudarakan dengan keislaman yang ada pada diri mereka. Nah, ini tidak akan bisa terwujud kecuali kita cabut di dalam hati kita rasa ghil, dengki, penyakit hati yang ada di dalam tubuh kita. Tatkala kita melihat saudara kita benci, iri, dengki, tidak suka dia mendapat nikmat, ini harus kita cabut di dalam hati kita. Terkadang sebagian orang tatkala melihat saudaranya, tetangganya dapat suatu kenikmatan, muncul iri dengki di dalam hatinya. Ya, muncul iri dengki di dalam hatinya. Oh, dia sudah dapat kendaraan baru, iri dia, mudah-mudahan kecelakaan besok. Disumpahinya begitu. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak beriman kata Nabi orang yang seperti ini. Kalau dia tidak cinta kepada saudaranya seperti dia cinta kepada dirinya sendiri. Apa manfaatnya kita dengki sama orang lain? Kalau kita doakan seperti itu, malaikat dengar, justru kita yang akan sebaliknya didoakan seperti itu. Kan Nabi SAW menyebutkan, kalau misalnya kita mendoakan saudara kita dengan kebaikan,
maka malaikat akan berkata, amin walaka bimithl. Malaikat mengaminkan doa kita, dan bagimu juga seperti itu. Nah sebaliknya, kalau kita doakan saudara kita supaya melarat, jangan sampai malaikat dengar kemudian berkata amin, kamu juga dapat melarat juga. Ini jamaah sekalian. Nah terkadang sebagian orang di dalam hatinya masih ada bentuk iri dengki. Makanya di dalam Islam perkara yang seperti ini mesti kita obati. Salah satu obatnya baca doa. Nah di antara doa yang diajarkan oleh Allah kepada kita disebutkan di dalam Quran, walladina, dan orang-orang ja'u mim ba'dihim, yang datang setelah mereka, yaquluna, mereka berdoa, Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami ampunilah dosa kami, wali ikhwanina alladina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang mendahului kami di dalam keimanan. Nah, perhatikan doa selanjutnya, wala taj'al, dan jangan ya Allah kau jadikan fi qulubina, di dalam hati-hati kami, ghillan, rasa dengki, iri, hasad, lilladina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Jangan kau jadikan di dalam hatiku seperti itu ya Allah. Ini doa Pak, bagus kita ucapkan. Ya, karena terkadang setiap orang tidak bisa menjamin hatinya selamat dari itu. Karena memang kita ini manusia, ada sifat irinya ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat. Nah, tidak ada yang selamat kecuali kita meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita diselamatkan dari kedengkian itu. Nabi juga mengajarkan suatu doa kepada kita. Kata Nabi SAW, ucapkan doa, Allahumma inni a'udzubika min syarri qalbi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang ada di dalam hatiku. Nah ini semua penyakit-penyakit hati, dengan doa ini insya Allah akan terkikis habis semuanya. Allahumma inni a'udzubika min syarri qalbi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang ada di dalam hatiku. Doa yang sangat bagus sekali. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini juga menunjukkan kepada kita betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menginginkan agar umat Islam itu selalu bergandengan tangan. Makanya Nabi sebutkan ini, tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia cinta kepada saudaranya seperti dia cinta kepada dirinya sendiri dari perkara yang baik, entah dalam urusan dunia atau dalam urusan agama. Ya, tatkala kita senang mendapatkan nikmat berupa nikmat keduniaan, harta, kendaraan, rumah dan lain sebagainya, tidak sempurna iman kita Pak, sampai kita pun ingin dan suka kalau saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita pun mendapatkan kenikmatan yang sama kita miliki. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ya, jangan malah nantinya apa? Bersaing dalam urusan dunia. Oh dia sudah beli kendaraan ini, saya masa kalah, saya juga harus saingi dia. Nah, ketika dia lihat lagi saudaranya ada yang lebih hebat dari dia, saingi lagi. Bersaing dalam urusan dunia adalah hal yang tercela. Kalau bersaing dalam urusan agama, itu yang terpuji, dipuji di dalam Al-Quran. Fastabiqul khairat, bersainglah dalam urusan kebaikan. Bersainglah dalam urusan kebaikan. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum. Ayo bersaing, bersegera, berlomba-lomba untuk meraih ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam meraih surga, itulah kalian mestinya bersaing. Jangan dalam urusan dunia. Kalau dalam urusan dunia, Nabi justru mengajarkan apa? Di dalam Quran disebutkan apa? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka justru mendahulukan saudara mereka daripada diri mereka, sementara sebenarnya diri mereka sebenarnya sedang butuh. Diri mereka sendiri sebenarnya sedang butuh, tapi dia lebih dahulukan saudaranya.
Ini luar biasa yang seperti ini. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tapi ini berat memang ini. Butuh latihan, butuh latihan. Naam, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita dan menganugerahkan kepada kita sifat-sifat yang terpuji. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk Isya, Pak ya? Sudah. 2 menit lagi. Nah, ya mungkin kita istirahatkan ya. Jazakallahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Demikian kajian yang kita bisa dengarkan. Wallahu taala alam bisawab. Kita akhiri bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.